Oke, halo teman-teman, selamat datang di channel Mari Berkarya. Kali ini aku akan share alasan kenapa produk di toko kita itu nggak ada yang beli. Toko kita di Shopee itu nggak ada yang beli, dan gimana solusinya. Jadi mungkin banyak sekali dari kalian yang mengalami bahwa, Kak, kok produk saya di Shopee, saya sudah upload banyak sekali produk, tapi kok nggak laku ya, kok nggak ada yang beli ya. Itu kenapa? Terus apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus kita lakukan kalau misalnya produk kita itu nggak laku atau toko kita itu sepi? Nah, jadi yang pertama, kalau misalnya kalian jualan di Shopee, misalnya produk kalian itu nggak laku atau kalian belum mendapatkan penjualan sama sekali dalam waktu misalnya 1 bulan ini, kalian belum mendapatkan penjualan sama sekali, nggak ada yang beli katakanlah, padahal kalian sudah mengupload banyak produk, katakanlah kalian sudah mengupload 10 produk tapi nggak ada satupun yang terjual 10-10-nya itu. Kenapa? Nah, yang pertama, setiap orang atau setiap toko itu alasannya beda-beda. Yang pertama, aku sarankan kalian harus cari atau harus lihat di seller center kalian. Kalian buka saja aplikasi Shopee, kemudian klik di saya, kemudian di toko saya, kemudian itu ada di bisnis saya. Nah, di bisnis saya itu akan ada grafik atau akan ada laporan penjualan atau produk yang paling laku. Kalau misalnya ada ya, produk yang paling laku itu apa, atau kalau misalnya nggak laku sama sekali dalam 30 hari terakhir, itu ada datanya atau listnya produk yang paling banyak dilihat itu produk apa. Nah, misalnya kalian upload 10 produk di toko kalian sudah ada 10 produk. Nah, selama 1 bulan ini nggak ada yang beli sama sekali. Kalian lihat itu di grafik bisnis saya, dari 10 produk itu yang paling banyak dilihat berapa produk. Oke, yang paling banyak dilihat berapa produk. Misalnya kalian katakanlah dari 10 produk itu ada 7 produk yang nggak pernah dilihat, cuman 3 produk yang dilihat. Misalnya 3 produk ini, yang satu dilihatnya 10 kali, kemudian yang satu 15 kali, yang satu 20 kali dalam 1 bulan terakhir, yang lainnya nggak ada yang lihat, katakanlah kayak gitu ya misalnya. Nah, berarti dari 3 produk itu berarti sudah ada yang melihat dong. Tidak ada 3 produk itu yang teratas gitu kan, produk dilihat yang teratas, berarti 3 produk itu sudah ada yang melihat. Nah, 7 lainnya itu kamu harus cari tahu kenapa nggak ada yang melihat produk itu. Mungkin karena foto kamu tidak terlalu bagus, mungkin karena SEO kamu atau judul kamu itu cuma judul biasa. Jadi kalau di video sebelumnya aku sudah share bahwa kalau misalnya bikin judul itu kamu kasih yang kira-kira dicari customer. Misalnya kamu jualan sandal, nah kamu ketikkan sendal atau sandal atau alas kaki di judulnya. Jadi satu baris itu ada sendal, ada sandal, ada alas kaki gitu. Atau misalnya tote bag kayak yang kemarin itu, kamu isikan tote bag nyambung tote spasi bag, kemudian tas tote kayak gitu. Jadi dalam judulnya itu yang 225 karakter ya itu kalau nggak salah, itu kamu harus maksimalkan itu. Kemudian deskripsinya kamu harus benahi. Kamu jangan menggunakan hashtag yang tidak berhubungan, karena itu nanti akan diturunkan oleh Shopee kayak gitu. Nah, 7 produk tadi itu kamu cari tahu kenapa itu nggak dilihat. Makanya kamu perbaiki itu tadi, perbaiki judul, perbaiki gambar, perbaiki apapun gitu. Kalau bisa iklankan, kalau bisa, kalau enggak ya nggak apa-apa, nggak masalah itu. Atau memang kompetitornya sudah terlalu banyak. Misalnya kamu jualan yang umum-umum, misalnya tas, misalnya tas, tapi tas yang umum. Jadi produk kalian itu banyak di Shopee. Kalau misalnya kalian cari tas wanita apa misalnya, kalian jualan itu ya, itu banyak. Jadi kompetitor kalian itu udah banyak, itu mungkin pengaruh juga. Nah, kalau misalnya kalian sudah perbaiki yang 7 produk tadi, kalau misalnya kalian sudah perbaiki yang tidak pernah dilihat lagi, kalian tunggu. Kalau misalnya masalahnya adalah banyak kompetitor, ya kalian tarik aja, cari produk lain gitu ya. Tapi kalau misalnya masih bisa kalian perbaiki, fotonya masih bisa kalian perbaiki, kemudian SEO-nya, judulnya masih bisa kalian perbaiki, deskripsinya masih bisa kalian isi, itu kalian perbaiki dulu dan kalian tunggu selama 1 minggu kayak gitu. Oke, itu untuk 7 produk yang nggak pernah dilihat ya. Kemudian yang 3 produk itu yang pernah dilihat itu, yang dilihat paling banyak itu kalian cari tahu kenapa nggak ada orang yang beli gitu. Jadi alasannya bukan lagi tentang SEO, bukan lagi tentang gambarnya kurang bagus, enggak, karena sudah terbukti ada yang lihat. Berarti salahnya adalah di conversion rate-nya. Kalian
cara mengkonversinya kayak gimana. Mungkin karena tidak ada fasilitas atau fitur gratis ongkir, ya kan? Kalau tidak ada atau fitur atau fasilitas gratis ongkir, kalian daftar gratis ongkir. Oke. Kemudian mungkin nggak ada voucher. Nah, voucher toko. Nah, kalau misalnya nggak ada voucher toko, kalian masukkan promosi atau bikin promosi voucher toko kayak gitu. Mungkin karena dia nggak pakai harga coret, 3 produk ini nggak pakai harga coret. Harga coret itu misalnya satu produk katakanlah harganya 100.000 ya, 100.000 itu kalian ngisi di detail produknya itu jangan 100.000, tapi 200.000 atau 150.000 atau 300.000 lah katakanlah. Nah, kemudian kalian diskon menjadi 100.000 kayak gitu. Itu harga coret. Kemudian mungkin kalian tidak, kalau misalnya di chat customer tanya produk nih, "Kak, produknya ready." Kalian cuma jawabnya standar, ready gitu doang. Atau customer tanya, atau di komen atau dimanapun ya, customer tanya, "Kak, produknya ready." Kalian cuma jawab, "Ya, ready." Gitu doang. Gitu loh. Mungkin karena itu customer gak beli. Coba kalau misalnya kalian jawabnya, "Ya, Kak, ready, tapi produknya terbatas," misalnya, atau "Tapi memang ini dibuat khusus, Kak, jadi untuk hari ini itu cuma sisa 3 atau cuma sisa 2 gitu. Atau kalian kasih tahu vouchernya, "Iya, Kak, ready. Nah, di toko kita juga ada voucher. Kalau misalnya Kakak beli sekarang, itu Kakak akan dapat voucher diskon 20%. Atau toko kita sudah gratis ongkir juga, Kak. Silahkan dipesan," kayak gitu. Jadi nggak cuma ready doang. Jadi kan kalian kasih alasan kenapa mereka harus beli saat itu juga. Meskipun nggak ready, kalau misalnya nggak ready, Kak, atau produknya nggak ada katakan, out of stock kayak gitu. Nah, kalian nggak cuma jawab nggak ready, tapi jawab, "Ya, Kak, untuk saat ini produk ini masih belum ready, tapi ada produk lain yang mirip dengan ini, yaitu produk ini." Kalian kasih link. Nah, kalau produk ini ready, Kak, bisa dibeli sekarang. Dan kami juga ada voucher, ada diskon, ada apa kayak gitu. Oke? Itu. Jadi aku ulangi sekali lagi, kalian lihat di bisnis saya mana produk yang dilihat paling banyak selama 1 bulan terakhir. Yang tidak pernah dilihat atau yang dilihat sedikit, itu kalian ubah SEO-nya. Kalian ubah fotonya, kalian ubah judulnya, kalian ubah deskripsinya kayak gitu. Yang dilihat tapi nggak ada yang beli, dilihat banyak ya, tapi nggak ada yang beli, kalian ubah conversion rate-nya, cara conversion-nya. Kalian pakai gratis ongkir, kalian pakai voucher, kemudian kalian kasih kalau misalnya ada yang chat, jawabnya juga nggak cuman ready atau enggak doang kayak gitu. Nah, kalau misalnya kalian sudah menjalankan semua itu, kalian lihat selama 1 minggu atau 2 minggu. Kalau misalnya tetap nggak laku, tetap nggak ada yang beli, atau tetap nggak ada yang lihat katakanlah, kalian tarik produknya. Mungkin produknya itu nggak diminati karena mungkin desainnya sudah terlalu kuno, atau harganya terlalu mahal, atau mereka memang nggak nyari produk itu, katakanlah kayak gitu ya. Nah, kalian tarik, kemudian kalian ganti dengan produk-produk yang mirip dengan produk yang paling banyak dilihat atau paling banyak dibeli kayak gitu. Jadi kalian tetap lihat bisnis saya, tetap lihat grafiknya, karena itu data. Karena bisnis itu nggak bisa jalan kalau misalnya nggak by data. Kalau misalnya by asumsi, kalian berasumsi bahwa oh ini mungkin, ininya mungkin dan sebagainya, kalian nggak akan bisa berhasil di sana. Jadi kalian butuh data, makanya kalian lihat di grafik di bisnis saya itu. Nah, balik lagi, kalau misalnya nggak laku, itu kalian tarik. Kalau misalnya kalian sudah mengubah deskripsinya, sudah mengubah fotonya, sudah mengubah judulnya, tetap nggak ada yang lihat, tetap nggak ada yang beli, kalian tarik produknya, arsipkan, kemudian kalian lihat produk mana yang paling banyak dilihat dan paling banyak lakunya. Kalian cari produk yang mirip atau yang sama dengan produk ini. Misalnya kalian jualan tas model A, katakanlah model yang cowok banget katakanlah, atau yang outdoor yang tebel, misalnya tas yang agak gede kayak gitu. Nah, kalau misalnya itu yang paling banyak lakunya, sedangkan ya tas yang tipis-tipis yang murah-murah itu nggak laku, nah berarti kalian tarik tas yang tipis-tipis yang murah-murah itu, kalian cari produk di supplier kalian, atau kalian produksi kalau misalnya kalian produksi ya, atau kalau misalnya reseller ya beli produk yang mirip dengan produk ini. Kemudian kalian upload lagi, tapi jangan banyak-banyak.
kalian upload lagi produk yang sejenis atau mirip dengan ini. Misalnya ada 3 produk baru, kalian upload lagi produk itu. Set. Kemudian kalian lihat seminggu berikutnya atau 2 minggu berikutnya. Mana nih produk di antara 3 tadi ya? Mana nih 3 produk di antara 3 produk tadi itu yang paling laku? Misalnya yang paling laku adalah produk A, tipe A, kayak gitu. Yang lainnya ini nggak ada yang beli katakanlah. Ya udah, yang 2 ini tarik, arsipkan lagi, kemudian kita ganti model yang baru lagi. Kayak gitu terus sampai kalian menemukan beberapa produk yang dibeli terus. Kayak gitu. Sehingga kalian settle di sana. Karena memang bisnis itu seperti itu, teman-teman. Nggak akan bisa diam. Makanya ada istilah bisnis itu 24 jam otak kita muter, nggak ada liburnya. Ya memang kayak gitu. Tapi nanti kalau misalnya kalian sudah settle, kalian sudah menemukan bahwa oh ini produk yang paling laris, ini produk yang dibeli terus kayak gitu. Kalian kalau misalnya di toko kalian itu sudah ada produk-produk yang tadi yang sudah terbukti laris tadi, ya udah, kalian tinggal ngurusin yang lainnya. Kalian bisa buka toko baru, buka cabang dan sebagainya. Kalian bisa ngurusin karyawan, ngurusin produksi dan sebagainya. Tapi di awal memang kalian harus A/B testing. Istilahnya A/B testing. Jadi kalian tes marketnya itu, jangan berdasarkan asumsi kalian. Jangan berdasarkan kalau misalnya ini palingan produk ini yang bakal laku. Menurutku ya, produk ini yang bakal laku. Belum tentu. Karena marketnya itu beda-beda. Bahkan tiap waktu itu kadang berbeda. Misalnya sekarang katakanlah ini produknya laku banget, bulan depan belum tentu. Gitu, makanya kita harus update terus, kita harus cari terus. Jadi buat kalian yang sekarang yang merasa bahwa tokonya, kak kok aku nggak laku sih tokonya, nah kalian jangan nunggu customer, action sekarang juga. Cari tahu kenapa nggak laku di bisnis saya, di statistik, kemudian kalian bergerak cari produknya. Jangan hanya diem nunggu customer, jangan. Kalian perbaiki SEO-nya, kalian perbaiki gambarnya dan sebagainya seperti yang sudah aku jelaskan tadi. Dan semoga apa yang sudah aku jelaskan tadi bisa kalian terapkan di bisnis kalian dan membuat bisnis kalian lebih laku atau lebih banyak pembeli nantinya. Jangan lupa untuk klik tombol like, kemudian subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, dan sampai jumpa di video berikutnya.